Belakangan ini publik dihebohkan dengan jajaran direksi BUMN yang tak lagi masuk dalam golongan penyelenggara negara. Hal itu berdasarkan Undang-Undang BUMN yang baru. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN, menempatkan direksi dan komisaris perusahaan plat merah itu bukan sebagai penyelenggara negara. Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan dan berlaku sejak 24 Februari 2025. Undang-undang tersebut mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 9G dalam Undang-Undang BUMN terbaru berbunyi anggota direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara, pengawasan keuangan masih dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan seperti disebutkan. Dalam pasal 3K, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini berarti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak bisa lagi campur tangan dalam penegakan hukum jika terjadi korupsi. Menanggapi terkait Undang-Undang BUMN tersebut, KPK saat ini tengah mengkaji Undang-Undang BUMN ini dan membandingkannya dengan peraturan lain yang sudah berlaku di tanah air. Anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk menyikapi substansi Undang-Undang BUMN yang menyatakan direksi maupun komisaris BUMN tidak termasuk sebagai penyelenggara negara. Budi menjelaskan Undang-Undang BUMN dikaji untuk melihat kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dengan demikian, kata dia, kajian yang dilakukan secara komprehensif dapat menghasilkan hasil yang objektif, terutama menyikapi perubahan status direksi maupun komisaris BUMN dalam Undang-Undang BUMN terbaru. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang KPK, disebutkan pada pasal 11 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang A. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dan atau B, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Kejaksaan Agung atau Kejagung masih mengkaji soal Undang-Undang BUMN baru dalam aspek penegakan hukum. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, kajian yang dilakukan oleh Kejagung terkait implikasinya dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebab salah satu subjek hukum dalam Undang-Undang Tipikor ialah terkait dengan penyelenggara negara. Meski begitu, Harli memaparkan pihaknya tetap bisa melakukan penyelidikan
maupun penyidikan perkara-perkara korupsi yang melibatkan jajaran BUMN. Apalagi jika di dalamnya ditemukan adanya aliran dana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.